Kenapa kata saya? Di apa Buya? Selesai sholat, Ustadz inyo aja nan disalaminya, ambo indak. Di ambo dianggap pelaku bid'ah. Ustadz dianggap pelaku bid'ah, lalu tak layak untuk disalami. Padahal Ustadz kau selama kau lembut, santun, baik. Rupanya ndak disalami di uang berang juga. Kawan udah, pengurus masjid udah, Ustadz udah, nang kompek gila. Sumatera Utara dari pukul-pukulnya apa batang kayu asli kok Ustaz, antuk kanlah kepala ke situ ketemu. Kalau ndak asli kok. Apakah sudah ada putra daerah Kabupaten Kampar yang menulis tentang arsitektur Masjid Jami iko? Masuklah kuliah ke Institut Teknologi Bandung. Tulislah bagaimana hebatnya nenek moyang kita dulu membuat ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, andai terjadi gempa bumi, rumah-rumah batu-batu tumbang, tapi masjid ini tak akan tumbang. Kenapa? Karena dia pakai model, pakai pasak yang tidak rapat. Coba tengok pasak itu, tak rapat. Jadi seandainya bergoyang, dia bergeser sedikit tapi tak tumbang. Beda dengan rumah batu. Rumah batu kalau bergoyang, karena dia tak bisa berjarak, tak bisa pakai pasak. Rumah batu asal bergoyang tanahnya sedikit retak. Apalagi yang dibuat di pemerintah, ndak bergoyang pun retak. Dek kurang semennya. Kecuali kalau yang membawa programnya tamat IAIN Susko, maksudnya takik sama Allah SWT. Aku daftarkanlah anak cucu awak ke UIN Suska, walaupun ambo tidak majau lagi di situ. Nih, ini bayangkan nenek moyang awak. Ternyata arsitektur masjid iko diadopsi oleh pakar-pakar di Jepang. Kini mereka membuat bangunan yang anti gempa dengan model pasak model itu. Perhatikan, tonton di YouTube. Makanya kalau menengok YouTube, tengok arsitektur anti gempa model pasak. Itu tonton. Iko di YouTube nengok TikTok. Udah dapat ilmu. Bapak Ibu, walaupun kita ramai di masjid ini, terasa panas atau tidak? Ampun, tidak panas. Kenapa kita tidak kepanasan di masjid iko? Karena kipasnya banyak, bukan. Kita tidak kepanasan di masjid ini karena dindingnya kayu. Kayu tidak menyimpan panas. Beda kalau rumah dindingnya batu. Kena cahaya matahari dari jam 8 pagi tadi sampai jam 6 sore, panasnya tersimpan di dalam batu. Malapnya menguap. Awak menguap, inyo menguap. Dinding batu tadi menguapkan keluar hawa panas. Orang di dalam rumah kepanasan. Karena tak tahan panas, tak bisa tidur, dipasang AC. Satu rumah 4 kamar, ompek AC-nya. Ditambah ruang tamu 5. Garasi mobil pun pakai AC juga, 6. Akhirnya karena banyak pakai AC, maka dunia ini panas. Itu disebut dengan istilah kampung awak, the global warming. Global dunia, warming panas. Global warming dunia kepanasan. Maka banyaklah perempuan yang bajunya tak pakai resleting, dek kepanasan. Dunia panas. Dipakai arsitektur pakai kayu, jendelanya banyak berlobang, sirkulasi udara bagus, naik ke atas atap tinggi, akhirnya kita tak merasa panas. Sekarang ceramah di masjid tak tahan. Disalahkan jo setan. Kata setan, amu ndak ada menggoda katanya. Ambulan lama bonti kata setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai masyarakat Riau, bil khusus Kabupaten Kampar, khusus lagi apa? Tanjung Berulang. Menjadi kebanggaan. Ambo kalau ditanya di orang, Ustadz dari mana? Saya dari Riau.
Tahu ustadz masjid yang tua 100? Oh iya katamu. Saya ceramah di situ. Padahal baru sekali dulu. Terakhir ambo ceramah di Siko pertama dan terakhir dulu waktu itu masih hidup lagi Buya Manap. Duduk ambo di Siko sama Buya Manap. Untuk buya-buya awak, guru-guru awak, untuk yang mendirikan masjid Iko beserta nenek mama yang mengangkat kayu, mengangkat batu sadonya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka lubang nerakamu ya Allah. Ndak awak bacakan pun Fatihah, ndak awak doakan pun mereka, pahala awak dari masjid kos tetap mengalir ke makam mereka. 120 tahun mengalir ke makam. Lalu untuk apa Ustaz bacakan Fatihah dan Ustaz bimbing kami berdoa tadi? Untuk menjadi orang yang pandai berterima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, maka tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berterima kasih kepada yang mendirikan masjid ini. Berterima kasih juga yang sudah menyumbangkan kamar mandi tadi, tempat wudhu tadi. Oh, mesin lah mulai panas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz mengungkapkan bahwa arsitekturnya bisa dipelajari ya. Anak-anak muda mesti menulis ini. Ustadz bercerita bahwa dindingnya dari kayu menyebabkan tidak panas ya. Mesti dipelajari ini. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua, bahwa masjid ini bisa berdiri karena ada persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Setiap suku mengangkat tiang, mengangkat batu dari sungai, dari hutan naik ke atas. Masjid ini tidak didirikan oleh satu orang sehingga dia bisa berkata itu masjid saya, tapi ada ikatan emosional. Semua suku merasa memiliki masjid ini sehingga mereka semua datang sampailah hari ini. Mudah-mudahan sebelum kita mati kita bisa bangun masjid. Nih, tak tahu kita tiang ini dulu entah siapa yang mengangkat, karena tak tertulis namanya di situ. Tak tahu kita itu batu yang di bawah itu entah batu siapa dan punya mangkek dari dalam dulu. Tapi sampai hari ini, dari mulai sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, malam Jumat, baca Al-Kahfi, baca Yasin, anak cucu awak mengaji baca Quran, pahalanya mengalir kepada mereka sampai bila? Sampai hari kiamat. Di surga, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangun Allah untuknya satu tempat di surga. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak itu insyaallah. Amin. Sekarang sedang krisis persaudaraan. Ini Ustadz bercerita krisis persaudaraan ini pengalaman pribadi, kisah nyata atau fakta atau hoax. Jadi ambo punya kawan tinggal di Jalan Garuda Sakti. Nomor tak perlu ambo ceritakan, nanti didatangi pula oleh Bapak Ibu. Malam-malamnya menelpon ambo. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Suaranya macam orang di kojau anjing. Ada apa kata ambo? Iko keponakan ambo, anak abang ambo sedang datang ke rumah. Dek apa? Bercokak sama ayahnya. Gara-gara apa kata ambo? Gara-gara kaki celana. Anak iko menggunting sodo kaki celananya. Habis celana. Bapaknya berang, mengamuk wongi. Dek apa wang potong kaki celana kok? Katanya yang di bawah mata kaki masuk neraka jahanam. Tapi celana ku ambo na memboli gitu ayahnya. Akhirnya kata, iko kawan ambo ko menelpon ambo minta solusi. Kata ambo ndak ada solusinya itu. Itu kalau dibiarkan dua gondangnya. Kalau ndak anak tu mati, apa tu mati. Sebab menurut si anak iko,
kaki celananya kau masuk neraka, kaki celana ayahnya pun masuk neraka juga. Sedangkan apa kau bohongi? Sebab celana itu inyona memboli. Jadi solusinya apa kata Ambo untuk malam iko? Selamatkan aja dulu anak tuh ke rumah antum. Jadi iko kawan Ambo sama-sama kuliah dulu di IN, nyo diusulin Ambo di tarbiyah. Selamatkan aja dulu anak iko. Nanti kalau ada masalah telepon Ambo lagi kata Ambo. Iyalah, sampai kini tidak ada di telepon lagi. Berarti tidak ada masalah. Memang biasa orang menelepon Ambo kok yang ada masalah aja. Putus persaudaraan darah hanya gara-gara masalah kaki celana. Padahal kaki celana itu kan masalah khilafiyah. Hari ini ada orang yang menilai orang lain dari kaki celana. Kalau nyebuswo semua orang nanti tengoknya duo, kateh ke bawah, kateh tengok janggui, ke bawah tengok kaki celana. Makanya tadi waktu imam tadi mantap, suaranya hebat, hafalannya oke, Ambo tengok kaki celananya. Oh, tertutup mantu kaki celana. Kau neraka jahanam dompet. Aduh, Kang. Paham tak Bapak Ibu yang Ambo sampaikan? Paham? Ambo nak menyobik nama kelompoknya, nama orangnya nak bersobik. Beko kelompok sobik dilaporkannya ke polisi, ditangkap Ambo. Tapi Bapak Ibu paham. Contoh pertama, ikut contoh pertama. Contoh kedua. Pengurus masjid di Jalan Swakarya, sampai Ambo mengajar. Anaknya dimasukkannya ke pesantren menghafal Quran. Ambo tanya, kenapa bapak masukkan anak bapak ke pesantren ini? Mantap hafalan Qurannya Pak Ustaz. Yolah kata Ambo, elok uang yang hafal Quran kau bisa Ambo ya wak syafaat. Nanti bapak kalau mati di akhirat dikasih mahkota dari cahaya di atas kepala. Berapa bulan sesudah itu ditariknya anaknya balik. Ustaz, anak saya itu saya tarik keluar. Kenapa kata Ambo? Waktu libur anakku bercerita di rumah. Kata anak ini, ya ternyata NU sesat, Muhammadiyah sesat, Perti sesat, FPI sesat, semuanya sesat. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya kami saja. Kenapa bapak tarik anak bapak? Untuk apa anak saya hafal Quran, rajin sholat berjamaah, tapi tak ada berkasih sayang sesama umat Islam, memandang orang yang tidak satu kelompok dengannya, tidak satu ustadz dengannya, berarti pelaku bid'ah. Kalau sudah bid'ah dolalah, kalau sudah dolalah finnar. Gara-gara itu saya tarik anak saya Pak Ustadz. Terus anak bapak tak ngapal Quran, saya pindah ke tempat yang menghafal Quran, tapi yang tidak mengajarkan permusuhan kepada orang yang berbeda. Sekarang anaknya tetap hafal Quran. Bukan tak penting sekolah hafal Quran, penting. Tapi menjaga ukhuwah Islamiyah. Hanya karena berbeda mazhab, berbeda pengambilan, lalu kemudian dianggap sebagai orang melakukan bid'ah. Tapi Ustaz kan tak pernah digitukan. Belum lagi, ini panjang ceritanya. Contoh kawan sudah, pengurus masjid sudah, kawan Ambo, sahabat Ambo, ustadz, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Ustadznya lembut, ceramahnya santun, tidak macam Ustadz Abdul Somad berteriak-teriak, lembut, baik. Khutbah Idul Fitri di Masjid Ittihad Cepron Rumbai. Balik dari khutbah, Ambo datang sebab Idul Fitri, Ambo datang ke rumah, mukonya sampai hati mereka. Kenapa kata saya? Di apa bu ya? Selesai sholat, Ustadz inyo aja nan disalaminya, Ambo indah. Di Ambo dianggap pelaku bid'ah. Ustadz dianggap pelaku bid'ah, lalu tak layak untuk disalami. Padahal Ustadz kau selama kau lembut, santun, baik. Rupanya tidak disalami di uang berang juga. Kawan udah, pengurus masjid udah, ustadz udah, nang kompet giliran Ambo. Ceramahlah Ambo di Jalan Riau, belok ke kiri ada masjid. Ketua masjidnya siapa? Ketua Demokrat
Asri Auzar. Pak Asri Auzar ketua masjid. Ceramah mau di masjid tuh. Selesai ceramah di masjid, ambo tengok Facebook. Di Facebook dikirimkan uang screenshot. Ada anjing menggonggong di masjid gitu. Jadi di sobiknya ambo ku anjing menggonggong. Padahal selo-elo itu baleho anjing. Anjing menggonggong. Ambo kuangnya. Ambo tanya kau yang mengirim kau, iko yang menyabi ambo anjing kau uang mana? Rumahnya dokek masjid kau. Bawa ambo ke situ tu. Ambo datangi, ambo salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada anak bapak, katanya anak saya sedang pergi. Berfoto ambo di muka rumah tu, ambil foto, habis itu ambo kirimkan ke Facebook tu. Saya sudah di depan rumah kamu. Kamu di mana kata ambo? Rupanya takut juga sama anjing. Lalu kemudian setelah ambo viral, mereka seranglah ambo di internet dengan mempleset-plesetkan nama ambo. UAS Ustadz Abdul Somad diubahnya menjadi UAS Ustadz Ahli Subhan. Lama ambo berpikir. Dari mulai yang dialami kawan ambo, pengurus masjid, ustadz yang lembut, sampai ke ambo, apa yang mendasari aliran niko? Kenapa menganggap orang lain sebagai musuh? Mengapa? Akhirnya Ustadz Mawardi menyuruh hamba membaca buku. Baca buku iko asal dasarnya. Nama penulisnya Dr. Abdul Razak Asyaiji, dosen hadis di Universitas Kuwait. Siapa yang mau bukunya sudah hamba kirim ke Dr. Zul dalam bentuk PDF. Al-Mukarram Dr. Ustadz Zulkifli, dosen Fakultas Tarbiyah Bahasa Arab. Bahasa Arabnya sampai mengigaunya pun pakai bahasa Arab. Ada bukunya sama beliau, dan hamba kirim 52 poin yang menyebabkan mereka benci kepada orang lain. 52 poin. Buku kau tebalnya lebih 2 halaman. Kalau awak kaji malam kau sampai subuh esok ulun selesai. Jadi ustaz kaji sampai jam berapa? Tetap biasa 600 ml. 60 menit selesai. Ambo bahas poin dan petamu. Dalam buku kau halaman 9. Halaman 9. Yang pertama dasar kelompok iko nan pertama al-awwalu al-aslul awwalu nan pertama khawarij ma'ad du'ati. Khawarij ma'ad du'at. Inya bersikap seperti kelompok khawarij terhadap dai-dai yang tidak sesuai samanya. Asal tidak sesuai samanya, maka ini bersikap seperti khawarij. Yang membunuh Sayyidina Ali itu orang Islam apa orang kafir? Aku tanya sekali lagi. Yang membunuh Sayyidina Ali, yang menikam Ali waktu sembahyang subuh, itu orang Islam apa orang kafir? Orang Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan kafir. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Islam, tapi khawarij. Apa itu khawarij? Asal berbeda dengan inya, makanya memusuhi. Inilah cikal bakal, asal embrio, dasar bibit benih-benih radikalisme. Asal berbeda, pelaku bid'ah, fasik, kafir, puncaknya adalah kafir. Ini bukan kata ambo. Buku ku ambo baca, khawarij ma'ad du'at. Dai-dai yang tidak sepaham samanya, makanya anggap sebagai khawarij. Dia anggap sebagai musuh yang perlu di puncaknya dikafirkan. Awalnya dibid'ahkan. Yang membid'ahkan ambo banyak. Tadi ambo kirim ada satu meme ke Ustadz. Tengok meme yang ambo kirim tadi Ustadz. Kau di share
di Instagram, di Facebook untuk menyerang ustadz-ustadz yang tak sealiran. Ciri-ciri dai penyesat umat. 1. Membolehkan tahlilan, yasinan, maulidan. Jadi siapa yang tahlil, siapa yang baca yasin, siapa yang maulid Nabi, berarti penyesat umat. Orang yang membaca itu akan bingung, kenapa dia berani menyesatkan ustadz-ustadz. Tapi kalau dibacanya buku Abdul Razak Syaiji, nya paham bahwa dasar mereka yang pertama adalah khawarij ma'ad du'at. Kalau ada da'i yang tidak sepaham, tidak sealiran, maka dia difasikkan, dibid'ahkan, dikafirkan. Nih salah satu contoh. Ini teorinya, ini pengamalannya. Mati lo handphone. Ciri-ciri da'i penyesat umat. Ustadz yang suka maulid, yasin, tahlil. Ada sih kok ustadz yang tahlil, penyesat umat. Ada sih kok ustadz yang maulid, penyesat umat. 2. Ciri dai penyesat umat, mendahulukan khilafah. Inyo ingin menyerang, siapa yang ingin diserangnya kok? Hizbut Tahrir. 2. Menganggap musik dan rokok halal, termasuk Abdul Somad. Abdul Somad mengutip fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fiqhul Musiqa wal Aghani, musik sama macam cakap. Kalau elok halal, kalau tak elok haram. Pulang-pulang berbadan dua, halal apa haram? Halal. Balik-balik berbadan dua, berzina. Cinta satu malam, haram. Tapi kalau mengajak barakallahu lakuma, halal. Maka siapa yang menghalalkan itu? Sosek. Rokok. Kalau ditanya tentang rokok selalu mau jawab fatwa ulama tentang iko dua. Ada yang menyebut haram, ada yang menyebut makruh. Ambo tidak merokok. Pilihlah antara dua kok. Dia tidak ada ikhtilaf di situ. Pokoknya haram. Jadi mendiang almarhum Ustadz Zulfikar Abdul Malik, senior Rambo di Mesir. Lah ingat Ustadz Zulfikar Abdul Malik. Ustadz Zulfikar Abdul Malik, Ustadz Godang, Kori. Kalau MTQ musabakohnya dewan juri. Inyo pokok. Jadi kawan inyo sama-sama di Darun dulu, masuk kelompok yang mengharamkan ini kok. Basualah Ustadz Zulfikar sama kawannya itu. Yang bercerita kok Ustadz Zulfikar langsung kampung. Apa kata Ustadz Zulfikar? Sampai tiwa angzam mengharamkan rokok. Dulu semasa awak sama-sama di Darun, betul rokok. Betul masuknya ditulis pakai pensil. Rokok itu sebatang, ditulis pakai pensil. Waang sampai ko. Jadi apa sampai ko. Ingat waang dulu sama ambo di Darut. Waktu awak sama-sama betul pakai pensil. Kini yang bola tolok membeli sebungkus waang haramkan pula. Sampai hati waang. Itu mendiang Ustadz Zulfikar dicito kamu. Waktu kami sama-sama dewan juri di Rumbai, balik minum kopi kami dokek jembatan Leton. Itu dicito. Jadi kawan seangkatan pun tidak bisa lebih lama kau hidup ya. Kok awak tahu kan ciri-ciri dai penyesat umat ya katanya. Ciri-ciri dai penyesat umat, mengingkari Allah di atas aras. Ini meyakini bahwa Allah itu bisa ditunjuk di atas. Allah di atas. Awak akidah Asy'ari tak boleh Allah ditunjuk. Sebab kalau ditunjuk di atas bertompek, berarti laisa kamislihi. Batallah ayat itu. Allah sudah ada sebelum tompek itu ada. Allah sudah ada sebelum waktu itu ada. Maka ketika waktu ada, Allah tidak boleh disekat oleh waktu, zaman dan tempat.
Inyo meyakini Allah di atas, bisa ditunjuk. Iko bumi bulat. Bumi kau bulat kan? Kau bumi bulat. Orang yang kebetulan inyo berada di atas, kau di atas. Kan di bawah ada juga orang. Kalau sebelum aras ada, Allah tak bertempat. Setelah aras ada, Allah bertempat. Berarti Allah berubah. Yang berubah itu baharu, hawadis. Sedangkan Allah itu qadim. Maka ahlu sunnah wal jamaah, Asy'ari Maturidi menetapkan bahwa Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Dalam akidah Tahawiyah dikatakan Allah munazzahun anil jihatis sitti. Allah suci dari 6 arah. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di muka, tidak belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Allah tidak tersekat, terjebak dengan ruang dan waktu. Karena Allah sudah ada sebelum adanya ruang dan waktu. Mengingkari. Untuk mengingkari Asy'ari. Ciri-ciri dai penyesat umat. Mewajibkan khuruj. Siapa yang sedang ditembaknya kok? Tabligh. Mendirikan partai. Ciri-ciri dai penyesat umat, mendirikan partai dan golongan. Siapa yang ditembaknya kok? PKS, PAN, PKB dan golongan. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis. Siapa yang paham usul ini, maka dia tak bingung mendengar video yang beberapa waktu yang lalu. Perti sose, Muhammadiyah sose, ini sose, somat bodoh. Sampai video itu ke Bapak Ibu. Bingung tak Bapak Ibu mendengar itu? Bingung. Tapi setelah awak baca kok tak bingung. Kenapa? Karena ini merupakan usul, dasar kajian. Dan lain-lain, banyak lagi. Usul yang pertama adalah khawarij ma'ad du'at. Sesama da'i inya bersikap seperti khawarij. Akan salah sedikit, maka langsung dikatakannya fasik, pelaku bid'ah. Abdul Somad difasikkan karena 2. Pertama, indak berjanggui. Nang ketiga, kaki celananya tertutup mata kaki. Jadi Abdul Somad kok naik 2 pasal. Pasal atas, pasal bawah. Tapi Ustadz Adi Hidayat berjanggui nak? Berjanggui. Kaki celananya? Ambo tengok mata kepala ambo Ustadz Adi Hidayat, mata kakinya nampak. Mata kaki kiri, mata kaki kanan. Artinya kaki di atas. Tapi nya pun diserang juga. Dek apa? Inyo tidak meyakini tentang main tunjuk ate. Akhirnya diserang. Dalam kasus masalah hadis Allah turun sepertiga malam. Mereka meyakini bahwa Allah itu di atas. Kemudian sepertiga malam turunnya ke bawah. Sepertiga malam, jam 2 malam. Jam 1, jam 2 malam. Jam 1, jam 2 malam di Jepang. Itu Allah turun. Itu tidak lama sesudah itu jam 2 malam di Cina, turun di Cina. Udah itu tidak lama sudah itu turun di Indonesia. Habis itu turun India. Siapa di atas aras tu? Waktu Allah turun ke bawah tu siapa di atas? Oh, itu tidak sama. Unggah di atas. Kutu di tongkok. Unggah di atas. Unggah di atas, cocak di atas, kutu di tongkok. Sama pun tak sama? Jamaah kalau mulai poning. Katanya tak sama. Unggah di atas pokok kayu. Ya kan? Cocak di atas dinding. Kutu